Ada 36. Semuanya berapa semuanya? Ada 40, Pak. Berapa? 40 satu kelas. 40. Ya, 4 lagi belum. Baik, saya akan mulai dengan program perkuliahan. Sebentar. Bisa terlihat? Bisa, Pak. Yuk, oke. Jadi perkuliahan kita selanjutnya akan kombinasi, diawali oleh Pak Ketut sendiri untuk menyampaikan beberapa bahasan, dan nanti akan ditutup atau dilanjutkan oleh Anda sekalian membahas perihal konsep bisnis dan badan usaha Indonesia. Jadi tugas Anda menyiapkan ini. Tadi berapa orang? 40. Betul, Pak. 40 terlalu banyak. Aduh, ya nggak apalah. Ya, sebentar. Kalau 40, ini harus Bapak, ini harus Bapak. Ya udah. Oke. Anda gini aja ya. Ini untuk nanti bagi 4 kelompok saja, 10-10. Ada yang membahas bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia, bentuk-bentuk. Tentu ketika kita berbicara tentang bentuk-bentuk, ini dimaksudkan untuk memahami betul tentang badan-badan usaha yang ada di Indonesia. Apakah itu PT, CP, firma, dan lain sebagainya ya. Tentu di dalamnya Anda akan melihat juga apa dan bagaimana masing-masing bentuk itu sendiri. Ya, ini kelompok pertama. Kelompok dua, Anda akan membahas perihal lingkungan perusahaan. Mungkin ada lingkungan intern siapa, ekstern itu siapa. Bagaimana peran masing-masing, nanti Anda cari bahan-bahannya lah. Termasuk yang kelompok ketiga, pemangku kepentingan dan, ada dannya ya, etika bisnis. Ya, jadi pemangku kepentingan itu siapa saja yang berperan ketika sebuah bisnis itu ada, dan bagaimana etika-etika yang seharusnya dijalankan, khususnya ya katakanlah bisnis yang beroperasi di Indonesia. Ingat, perihal etika bisnis ini menyangkut tentang moral juga gitu ya. Nah, yang keempat ada tanggung jawab sosial yang sering kita namakan dengan CSR. Ya, karena jumlahnya Anda 40, cukup 4 kelompok saja ini sebagai closing dari materi yang ada ketika kita berbicara tentang pengantar bisnis dan pengantar manajemen dan bisnis. Nah, tentu segala aspek yang terkait ya. Kalau kita berbicara tentang bentuk-bentuk perusahaan, dasarnya itu dari mana? Dasarnya loh ya. Apakah dia dasarnya itu ada perubahan dari waktu ke waktu sehingga sekarang itu berapa bentuk yang ada? Silakan dicari. Singkat gambarannya seperti itu, apa, bagaimana, dan untuk apa, sedapat mungkin nanti sisipkan kasus-kasus kecil karena ini pengantar yang bisa mewarnai dari masing-masing topik gitu ya. Nah, kalau begitu di dalam kita berbicara tentang bentuk-bentuk badan usaha sehingga kasusnya seperti apa. Nah, carilah di sekian bentuk itu yang Anda mau soroti, yang Anda dapatkan kasusnya di mana, di bentuk apa.
Misalnya saja bentuk firma, ya. Nah, apa sih yang menjadi kasus di firma itu sendiri? Nah, bisa jadi di berita yang Anda dapatkan itu adalah kontinuitas dari satu bisnis. Karena itu bentuk bisnisnya adalah keluarga, kontinuitas yang menjadi permasalahan misalnya. Itu misal ya. Tapi bukan berarti tidak boleh Anda mengambil bentuk PT, ya, perseroan terbatas. Tapi itu salah satunya. Kemudian gambaran di lingkungan perusahaan itu sendiri kan banyak itu yang akan bisa mewarnai kesuksesan atau hambatan daripada jalannya perusahaan karena ada lingkungan internal dan eksternal. Bisa jadi karena perusahaan misalnya bentuk perusahaannya adalah perusahaan keluarga, ya, internal lebih dominan dibandingkan dengan eksternal. Nah, kalau itu yang Anda soroti dan ingin mendapatkan kasus itu, ya carilah kasus itu, lingkungan perusahaan, ya. Karena bukan tidak mungkin, seperti tadi saya katakan, kalau firma saja, salah satu problemnya adalah kelanjutan kepemimpinannya dia. Dari satu generasi ke generasi berikutnya itu apakah ya sudah terstruktur sedemikian rupa sehingga kalau kita lihat keberhasilan perusahaan-perusahaan yang berlatar belakang dari firma, memang banyak yang sukses, tapi banyak juga yang bangkrut itu. Nah, ya, perusahaan jarum aja konon dari perusahaan keluarga, tapi sekarang begitu baiknya dia mengelola, berhasil juga merubah bentuk firma menjadi PT misalnya, gitu ya. Oke, yang lain-lain silakan menunjukkan diri. Untuk tugas, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bentuk badan usaha kelompok 1, lingkungan perusahaan kelompok 2, pemangku kepentingan dan etika bisnis kelompok 3, CSR itu kelompok 4. Yang lain, Pak Ketut akan memberikan warna mengisi materi Anda melengkapi yang sebelumnya. Baik itu mulai dari teori-teori yang ada di dalam materi, teori kepemimpinan, motivasi, kemudian termasuk komunikasi, termasuk apa itu bisnis dan lain sebagainya ya. Oke, ini Pak Klus, silakan untuk tugas. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi berikut. Ya, tentu di dalam membuat tugas itu ya deskripsi maupun PPT-nya disiapkan. Deskripsi singkat, PPT-nya lebih singkat lagi. Ingat, disadari bahwasanya sistem perkuliahan itu bukan monolog, ya, tapi harus ada interaksi dan kedua arah harus saling melengkapi. Gitu. Banyak salah tafsir bahwasanya monolog yang dulu pernah terjadi, interaksi akan berkurang, kreativitas juga akan berkurang. Dengan demikian penggabungan antara monolog dengan tugas-tugas yang tadi diberikan akan memberikan warna dalam perkuliahan ini menjadi lebih baik. Silakan ada yang bertanya. Pak cukup jelas? Oke, kalau tidak ada, Anda siapkan itu. Saya lanjut untuk materi berikut berupa materi kepemimpinan. Ya, ya. Anda bisa copy, screenshot untuk materinya. Saya tidak akan berikan kenapa ada alasan tersendiri. Jangan maknai pelit ya, tidak boleh. Dan saya tidak slideshow, langsung saja. Sekali lagi sebelum lanjut ada pertanyaan untuk tugas?
Mungkin sudah cukup bisa dimengerti, Pak. Ya, sudah bagus ya. Oke, materi berikut. Satu slide saja. Berikut baru kita ngebut untuk mengejar materi yang sudah dipaketkan gitu ya. Jadi kali ini kita cukup satu materi ini saja mengenai kepemimpinan ya. Oke, tidak dipisahkan dari satu kegiatan apapun di dalam satu organisasi itu kepemimpinan melekat dalam satu upaya untuk mengelola organisasi. Itu umum sudah kita tahu. Nah, apa itu juga umum kita tahu, tapi sebagai orang yang pernah belajar di bangku akademik, tentu kita akan harus tahu apa sih kepemimpinan itu sendiri yang dikatakan oleh para ahli yang berbeda. Nah, ingat Anda semuanya, ketika kita berbicara tentang pengertian, para ahli memiliki penekanan-penekanan yang berbeda, namun maknanya adalah relatif sama gitu. Itu perlu kita malami. Malahan yang paling menganehkan, paling aneh katakan, ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, kenapa satu statement di dalam pendapat ahli mengatakan suatu seni. Nah, itu suatu seni. Karena dikatakan sebagai pemimpin harus bisa menuangkan seni bagaimana dia memanage bawahan. Kreasi-kreasi masing-masing itulah yang disebut dengan seni. Pakemnya ada tapi seninya harus dimiliki oleh seorang pemimpin begitu. Makanya dalam hal ini dikatakan suatu seni dan proses mempengaruhi. Seni adalah style masing-masing, proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh sang pemimpin itu sendiri. Nah, kepada siapa? Karena dia punya organisasi, ya tentu yang dipimpin itu adalah sekelompok orang, gitu. Nah, kuncinya di sana adalah bagaimana mereka itu harus mau melakukan sesuatu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini adalah pendapat dari ahli yang ada di slide. Yang lain tentu banyak para ahli memberikan definisi yang sedikit berbeda, tapi penekanan yang berbeda juga, makna yang relatif sama. Nah, kalau kita lihat dari pendapat Terry seperti itu, kegiatan untuk mempengaruhi orang, mempengaruhi lah kuncinya ya, agar bekerja dengan ikhlas. Kalau sudah merupakan tanggung jawabnya, tidak lagi terpaksa gitu. Makanya kalau nanti Anda bekerja di perusahaan ya, atau di tempat-tempat yang merupakan pekerjaan Anda, itu kerjakanlah dengan ikhlas, jangan terpaksa begitu. Karena apa yang dikatakan oleh Terry, dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. Bersama siapa? Baik individu itu sendiri atau karyawan maupun perusahaan. Perusahaan kan punya tujuan. Profit dah. Anda kan punya tujuan. Tujuan Anda bekerja apa? Untuk mendapat penghasilan dah. Iya. Jangan tujuan sepihak. Tujuan sepihak tidak ada gunanya. Bahkan Anda akan disuruh pergi begitu. Nah, ini dua pendapat. Kalau ada yang lain-lain masih banyak, segudang kalau saya katakan. Ada Hemil ya, ada Kant. Nah, mulai sekarang bukan dari dulu kalau kamu sudah punya ya. Kenalah orang-orang atau ahli-ahli kepemimpinan ini untuk Anda simak baik-baik tentang apa statement yang menjadi perhatian ketika itu sebuah definisi. Nah, coba kita lihat ini yang Hemhill. Nah, ya Hemhill. Perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok juga sama-sama punya tujuan. Gitu. Ini juga begitu. Peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit. Nah, ini kalau saya lihat apa yang dikatakan oleh Kant ya, sedikit demi sedikit mungkin tidak bisa kita lakukan sekaligus.
Karena untuk memberikan kesadaran di awalinya, bukan berarti dia belum tahu apa menjadi tugas dan tanggung jawab. Tapi ketika menghadapi orang yang begitu berbagai karakter, dia lebih menekankan pengaruhnya sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti, begitulah. Nah, terhadap apa? Pengarahan-pengarahan rutin organisasi. Itu. Nah, dengan demikian berarti apapun yang menjadi apa namanya definisi dari sekian orang yang ahlinya, nah ini adalah kesimpulannya. Merupakan tindakan seseorang pemimpin terhadap anggota kelompoknya dalam upaya mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Yang ditentukan apa? Planning itu sendiri. Ya. Nah, silakan simak cari pengertian-pengertian para ahli lain. Suatu saat, ingat suatu saat Anda akan diminta untuk mencarinya ketika Anda menulis skripsi, apalagi berbicara tentang kepemimpinan, leadership. Oke? Nah, Anda sekalian di sini ada hal yang menarik apa yang dikatakan oleh natural leader ya dan manajemen leader. Nah, natural ini sudah jelas ya. Seseorang dengan kemampuannya dapat menciptakan keadaan sehingga orang lain dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang namanya natural itu boleh jadi ya, dia sebagai seorang pemimpin itu memang bakatnya, kemampuan alaminya. Ada pertanyaan ya, apakah materi-materi yang ada di dalam kepemimpinan itu bisa dipelajari? Pada prinsipnya bisa. Tapi ketika seseorang yang namanya natural leader, pembawaannya sejak dia lahir sebagai seorang pemimpin, pernah belajar nggak dia? Dia akan mengalir begitu saja dalam perjalanannya sehingga dia bisa. Nah, contoh yang bisa kita lihat salah satunya, pernah nggak Pak Soekarno belajar memimpin negara? Kan gitu dah. Nah, tapi karena dia punya bakat Pak Soekarno, bisa saja langsung jadi presiden. Itu. Walaupun beliau sempat kuliah di ITB. Apa dia kuliah kepemimpinan? Nah, ya enggak? Enggak juga, malah teknik gitu. Nah, itu kalau boleh saya katakan, itu naturalnya melekat. Itu. Melekat di benaknya dia. Sehingga dia ya boleh jadi adalah presiden pertama yang sukses memimpin. Padahal pada waktu itu ya boleh jadi belajar kepemimpinan relatif eh, sedikit begitulah, bukan tidak ada. Nah, apa yang disebut dengan manajemen leader? Seseorang dengan kedudukannya sebagai pemimpin katanya melaksanakan tugas berdasarkan prinsip manajemen. Ingat Pak 4P. 4P itu apa? Apa Lulu? 4P itu yang maksud apa? Ini dah perencanaan, ya enggak? Pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Ya, ini 4P. Nah, ini sering dikatakan sebagai fungsi-fungsi manajemen, dah. Nah, artinya apa? Mulailah dari perencanaan sampai kepada evaluasi. Nah, seorang pemimpin harus bisa memanage 4P ini. Itu. 4P ini. Sehingga daripadanya diketahui apa iya seorang pemimpin ini mampu sukses sesuai dengan program atau planning yang dimilikinya. Nah, evaluasi itulah yang disebut kesuksesan dalam memimpin sebuah organisasi. Gitu ya. Oke. Nah, peran pemimpin menurut ahlinya, ini ahli yang berbicara, menyalakan semangat. Jadi seorang pemimpin menyalakan semangat, apa itu? Ya, bekerja dengan tujuan individunya. Yang penting bagaimana kita bisa memberikan semangat yang lebih. Tapi ada pertanyaan begini, sudah berusaha memberikan semangat, adem-adem saja, gitu.
sudah berusaha memberikan motivasi yang baik, adem-adem saja. Nah, boleh jadi apa yang dikatakan seni tadi, bagaimana kita bisa memberikan kreasi dari style kita untuk menjadikan dia semangat. Nah, silakan kepada sang pemimpin itu sendiri. Gitu. Nah, di yang berikut apa? Menggabungkan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Tujuan individu seperti tadi dikatakan untuk mendapatkan kompensasi dong. Kalau organisasi apa? Untuk mendapatkan profit dong. Penggabungan kedua kebutuhan itu yang harus dipegang oleh sang pemimpin. Gitu. Kalau kedua itu sudah sukses kembali kepada 4P itu, ya, bolehlah dikatakan sang pemimpin itu sudah sukses menjalankan tugasnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya, yang berikut ini, keleluasaan kepada pekerja. Makanya kalau seorang pemimpin tidak bisa memberikan keleluasaan sehingga terkekang dalam tanda petik, itu bukan pemimpin yang baik. Ya. Makanya coba Anda perhatikan, berilah perhatian kepada seorang karyawan, tapi jangan batasi kreasi mereka untuk berkarya. Itu namanya memberikan keleluasaan kepada anak buah. Itu perannya. Ada peran berikut sebagai penghubung interpersonal, sudah jelas. Problem-problem yang dimiliki oleh seorang karyawan, boleh jadi Anda bisa sebagai penghubung itu identik dengan mediator. Kenapa dan bagaimana ketika dia tidak mampu untuk berkreasi, lemah, kurang semangat, ya, bukan obat gosok ya. Enggak. Jadi hal-hal yang bersifat negatif, ya, seorang pemimpin itu bisa dikatakan sebagai penghubung. Nah, penghubung itu ya bisa jadi ke rekan kerja yang disebut dengan kelompok dan lain sebagainya yang terkait dengan pekerjaan. Konon juga dikatakan sebagai penginformasi apapun yang menjadi, ya katakanlah berita ya, sampaikan. Makanya kalau ada miss pemahaman, itu kurang bagus. Kalau ada berita yang tidak sampai juga kurang bagus. Intinya adalah memberikan informasi kepada anak buah untuk bisa melakukan satu pekerjaan sebaik mungkin. Gitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya ini, pengambil keputusan. Jadi harus berani sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sang pemimpin. Nah, contohnya seperti ini, mengenangani konflik, mendesain peningkatan organisasi. Ini pekerjaan-pekerjaan yang tidak gampang. Konflik internal saja suatu saat mungkin saja terjadi keributan. Apalagi konflik eksternal dengan masyarakat sekitar, ya, yang juga tidak kalah pentingnya. Nah, kalau begitu berarti segala keputusan yang menyangkut tugas dan tanggung jawabnya sudah diserahkan kepada sang pemimpin. Itu ya. Sampai-sampai di sini ya menyangkut prasarana, menyangkut negosiator. Nah, itu. Gajinya memang cukup ya, tapi tanggung jawabnya besar juga gitu. Tapi banyak orang mengincar juga. Karena apa? Karena ya itu gaji itu sendiri. Nah, yang berikut apa yang dikatakan sebagai pembaruan? Pembaruan itu bisa jadi seperti dikatakan di sini menghidupkan situasi dan kondisi lingkungan kerja yang bersangkutan. Nah, Anda sekalian, kalau kita berbicara tentang pembaharuan itu sendiri, misalnya saja dapat dilihat kalau satu kreasi pekerjaan yang tidak menyenangkan, buatlah satu teknik-teknik atau seni-seni tertentu. Sehingga yang terpenting adalah bisa
mendapatkan hasil yang terbaik dari kreasi itu sendiri. Itu pembaruan boleh jadi. Karena tidak mungkin kita akan bekerja monoton saja. Kalau dulu Pak Ketut pernah dengar dari dosen Pak Ketut, apa yang dikatakan juru ketik, bukan ketik komputer ya, juru ketik manual, dari masuk menjadi pegawai sampai pensiun, hanya sebagai tukang ketik belaka. Jari-jarinya sampai hitam karena ngetik. Kalau sekarang kan komputer gitu. Nah, dengan kata lain, kapan dia menjadi inovator gitu? Walaupun dia suka sebagai tukang ketik, ada nggak pekerjaan-pekerjaan yang mereka hadapi itu untuk menjadikan yang lebih praktis, efisien, dan bisa menghasilkan yang lebih baik? Kalau tidak ada, yaitu tukang take only gitu, hanya tukang ketik, hanya mengetik surat misalnya, gitu. Oke, perhatikan syarat-syaratnya. Mudah-mudahan Anda terpenuhi, mempunyai persyaratan seperti ini secara umum. Ada kekuasaan, liputannya ini kekuatan, otoritas, dan legalitas. Sudah jelas kalau dia punya kekuatan dan otoritas sampai dia punya pengesahan yang jelas, ini adalah wewenang dari mereka sendiri. Berwibawa, jangan dilecehkan, ya. Punya kemampuan itu liputannya ini, segala daya, kesanggupan, kekuatan, dan kecakapan. Ingat, kemampuan itu bukan semata memanage, tetapi boleh jadi punya kemampuan di luar itu termasuk sains. Makanya kalau orang bisa memimpin dengan baik, dibarengi dengan kemampuan sainsnya, mungkin secara teoritis dia tidak akan masalah dalam mengatasi masalah yang serumit apapun. Karena banyak lembar-lembar yang mereka miliki untuk mengatasi masalah tak terbatas. Ini kemampuan. Makanya di sini dikatakan segala daya. Ya, kalau sudah mentok yang satu, yang satu dia lakukan. Kalau mentok yang satu lagi. Karena banyak punya bahan mereka. Tapi prinsipnya apa? Yakin nggak yang bersangkutan punya kemampuan dan sanggup mengatasinya? Gitu. Mau tidak mau, ya harus sanggup. Tidak bisa ditawar. Makanya kalau kita terbalik tidak sanggup untuk mengatasinya, janganlah mimpi jadi pemimpin. Tidak mudah. Tapi intinya adalah pemberani dan punya kemampuan. Ini antara lain segitu ya syarat-syaratnya. Kalau ada yang kurang bisa tambahkan. Dan Anda bisa tanya, syarat A misalnya kok tidak masuk Pak Ketut? Apa tidak diperlukan? Ya, mungkin saja terselubung di dalamnya, seperti kemampuan. Kemampuan itu kan liputannya kan bukan mampu secara alamiah saja, tapi tertulis. Makanya syarat menjadi pejabat tertentu tertulisnya juga legalitas ijazah kan gitu. Oke. Pola dasar kepemimpinan terbagi menjadi dua, formal dan informal. Formalnya seperti ini, bersifat resmi dalam organisasi, karena organisasi itu sendiri diatur melalui ini, perangkat, jabatan, hierarki, dan struktur dalam organisasi. Ini sudah tersedia, ini formal. Memang ada yang tidak tersedia, itu alami, boleh jadi. Nah, informal, contohnya nih, didasarkan pada pengakuan nyata dari orang-orang sekitarnya. Kalau orang sekitarnya mengakui yang bersangkutan punya kemampuan, dia tidak ada strukturnya. Ya, tidak ada strukturnya. Yang penting dia dipercaya untuk memimpin, ya sudah, gitu. Informal. Tapi mana yang lebih baik, ya tergantung sikon. Kalau Anda punya kemampuan di formal, ya formal. Kalau Anda tidak punya kemampuan, informal pun juga iya. Jadilah dia juga pemimpin yang informal. Gitu. Itu intinya adalah pengakuan di masyarakat bahwasanya dia dianggap mampu. Gitu. Malah tidak tamat sekolah juga jadi.
Nah, Anda sekalian banyak teori-teori kepemimpinan yang bisa suatu saat nanti Anda gali lagi. Seperti di slide ini, ada teori genetis, ada teori sosial. Di dalamnya berbicara tentang hal-hal yang menyangkut tentang nama itu sendiri. Genetis apa? Orang yang menjadi pemimpin adalah orang yang dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan. Seperti tadi Pak Ketua katakan. Dari lahir dia memang punya bakat. Ya, dari lahir. Bukan tidak bisa dipelajari, tetapi memang dia punya bakat. Nah, kalau begitu disebut dengan teori genetis. Mungkin nggak seorang ayahnya anaknya jadi pemimpin? Bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, kebetulan apa kata pepatah kita? Ya, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, itu slogannya. Nah, yang berikut ada teori sosial. Ya, orang bisa menjadi pemimpin jika diberi pendidikan dan pengalaman yang cukup. Ya, tapi ingat, harus juga dibarengi dengan jiwa mereka. Jiwa apa? Jiwa sosial. Kalau belum apa-apa, dia sudah punya pendidikan dan pengalaman, berorientasi kepada do dan eat, susah juga di sini. Makanya banyak orang-orang yang jadi pemimpin karena sifatnya adalah sosial, dia akan masuk ke ranah ini. Punya pengalaman cukup, punya pendidikan cukup, dan punya jiwa yang loyal, tidak pamrih, masuklah di sini. Nah, ada teori ekologis, gabungan antara yang satu dengan yang dua. Nah, apa itu? Nah, membutuhkan bakat, ya, kemudian membutuhkan pengetahuan dan pendidikan yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman pada saat itu juga. Gitu. Karena boleh jadi kalau dia menggabungkan kedua itu pada masa lalu akan berbeda mungkin dengan stylenya dengan sekarang. Dan yang sekarang mungkin akan sedikit berbeda dengan yang akan datang. Oleh karena itu bisa dipastikan bahwasanya seorang pemimpin ya harus bisa melihat kapan memimpinnya dan apa situasinya. Boleh jadi situasional yang akan berbicara tentang teori kepemimpinan itu. Oke. Nah, kalau begitu benar ini teori situasi. Kalau situasi yang berbicara berarti apa yang dihadapi pada saat itu. Nah, perihal apa yang menjadi kebijakan terserah sang pemimpin, yang penting dia bisa memberikan yang terbaik bagi bawahannya, gitu. Ada nggak aturannya? Ya teorinya ada, gitu. Kalau teori ada ya aturannya jelas ada, gitu. Sebelum lanjut, Anda sudah screenshot, silakan. Karena nanti tidak dibagikan khusus supaya Anda aktif juga. Ingat sekali lagi bukan pelit. Pernah saya katakan mungkin ya mantan rektor kita sudah almarhumah, ketika dia memberikan kuliah di S3, mahasiswa minta slide-nya boleh bagi nggak? Ambil sendiri tidak akan dibagikan gitu. Artinya boleh dipoto. Sekarang kan dipoto. Kalau dulu mana ada foto. Waktu zaman Pak kuliah, mahasiswa relatif tidak ada api malah. Kalau sekarang udah boleh. Nah, baik Anda sekalian, pendekatan kepemimpinan seperti ini. Ada 3 pendekatan yang dikatakan sebagai trait teori, ya, behavior teori dan kontingensi teori. Nah, pendekatan seperti apa? Berikut penjelasannya. Nah, ini. Trait teori seperti ini, ya. Bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat. Nah, sifat tahu dong? Ya, perangi atau ciri-ciri yang dimiliki oleh pemimpin. Artinya apa? Kalau sifatnya baik dan cocok kepada situasi dan anak buah yang dipimpinnya, trait teori ini akan dikatakan bisa mencirikan keberhasilannya. Karena kalau trait itu sifat, berarti kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada dalam situasi yang bersangkutan.
ada penjelasan di sini yang perlu dimiliki diantaranya pengetahuan umum yang luas, ya. Tapi dulu pernah Pak Ketut bicara dengan seorang pemimpin tidak punya pengalaman yang luas, tamat SMA langsung memimpin jadi kepala desa. Apa kata beliau? 3 sampai 4 bulan saya bengong duduk makan gaji buta katanya. Karena dia tidak punya pengalaman. Bagaimana seorang SMA bisa memimpin kepala desa gitu. Saya sampai ketawa geli gitu ya. Ada daya ingat yang kuat, rasional, objektif, ya, pragmatis, ya. Sudah tahu yang namanya pragmatis Anda semuanya? Apapun nilai-nilai yang dapat bermanfaat ketika dia memimpin dan diakui kebenarannya itu pragmatis. Ya, sekecil apapun nilai itu asal bermanfaat dan diakui itu pragmatis. Jadi tidak mesti harus besar. Fakta di lapangan yang menunjukkan kalau nilainya bisa berguna, oke saja, itu pragmatis. Nah, yang paling mungkin tidak bisa diukur fleksibilitas. Kalau fleksibelnya banyak ditawar, keputusan itu ada di tangan sang pemimpin yang terbaik bagi semua orang. Karena fleksibel. Tapi ingat, subjektivitas sangat dihindari mestinya. Bukan karena keluarga, bukan karena siapa, tapi fleksibilitas jangan sampai mengganggu norma-norma yang ada. Ya, demikian pula adaptasi, ya, penyesuaian, orientasi masa depan. Kita harus jauh memandang ke depan bahwasanya seorang pemimpin tidak boleh tidur terlalu lama, mimpi indah tidak boleh. Jadi bagaimana mengupayakan masyarakat atau bawahan daripadanya untuk bisa maju bersama. Itu orientasi masa depan. Ingat, maju bersama orientasinya. Oke, masih dalam hal yang sama, ahlinya ini Kepdepis. Konon merumuskan 4 sifat yang umum yang dapat mempengaruhi keberhasilan. Apa itu? Kecerdasan. Harus cerdas. Kedewasaan. Kalau masih kekanak-kanakan boleh nggak? Nah, itu kedewasaan katanya. Keluasan hubungan sosial. Jangan dibatasi. Ya. Makanya mbak-mbak nanti kalau punya pemimpin, hubungan sosialnya nanti dibatasi, ya hati-hati itu. Nanti tidak leluasa dia akan bisa memimpin hubungan sosial. Karena justru turun ke bawah itu akan dinilai yang baik. Karena orientasi hubungan sosialnya itu adalah bermasyarakat. Gitu. Ada motivasi diri, dorongan berprestasi, ini penting. Ya. Jadi kita yang akan mendorong diri sendiri untuk mencapai yang terbaik. Sampai-sampai kepada sikap hubungan kemanusiaan. Ya, manusiawi lah, katakan begitu. Nah ini seperti dikatakan oleh Kepdepis, dia merumuskan 4 sifat yang harus dimiliki. Artinya apa? Kombinasi dari teori-teori tadi, kalau kita kaitkan dengan sifat ini, akan menjadi satu kesatuan yang semua baik-baik itu melekat di masing-masing sebagai seorang pemimpin. Itu. Oke. Nah, teori perilaku seperti ini, bertolak pada anggapan bahwa perilaku pemimpin yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin, yang terbaik diberikan kepada anak buahnya itu dianggap atau dikatakan bisa efektif. Jadi dasarnya apa? Nih behavior, perilaku. Ya. Makanya kalau sifat yang baik-baik itu dikombinasikan untuk bisa diaktualisasikan dalam praktik, perilaku yang baik, cirinya adalah efektif. Pemimpin yang efektif ini sudah jelas menggunakan cara yang dapat mewujudkan sasarannya. Silakan, seni yang akan berbicara. Makanya diberikanlah mereka kebebasan untuk menjalankan atau mengkreasikan seni yang mereka miliki. Itu.
Oke, masih lanjutan. Katanya ada kecenderungan ke arah dua hal, apa iya? Pertama disebut dengan konsideransi, apa itu kecenderungan seorang pemimpin menggambarkan hubungan yang akrab dengan bawahan sudah otomatis, ya. Makanya kalau Anda sebagai seorang pemimpin, akrablah, sapalah, ya nggak, yang ramah, ya berikanlah senyum, kalau perlu ya salaman yang harmonis gitu ya. Yang penting ramah intinya lah, ini konsiderasi namanya. Kedua disebut dengan struktur inisiasi, kecenderungan seorang memimpin memberikan batasan kepada bawahan. Batasan apa? Contohnya seperti ini, ya. Dapat dilihat, ya, bawahan mendapat instruksi dalam pelaksanaan tugas, kapan, jadi kejelasan. Nah, hal-hal yang semacam begini bisa jadikan pedoman yang berkelanjutan gitu. Nah, dapat disimpulkan seperti ini, seorang pemimpin yang baik bagaimana memimpin yang memiliki perhatian yang tinggi kepada bawahan terhadap hasil yang tinggi pula. Artinya apa? Kalau perhatian tinggi, otomatis hasilnya juga akan tinggi. Jangan acuh katanya, ya. Jangan acuh. Kalau acuh nanti anak buah masa bodoh, kan gitu dong. Tapi ketika dia diperhatikan, wah enak juga dengan Pak Ketut, nah, misalnya begitu. Nah, apa itu contingency teori? Seperti ini, ya, disesuaikan dengan tuntutan situasi, ya, keadaan. Tapi ingat, kalau keadaannya sangat-sangat tidak memungkinkan, hati-hati mengambil kebijakan. Makanya ketika mengambil kebijakan adalah orang-orang yang sudah matang dengan apa yang terbaik untuk bisa diputuskan. Terbaik loh. Jangan menjerumuskan diri sendiri maupun organisasi yang dipimpinnya. Oleh karenanya itu, di sini ada penekanan 3 hal situasi seperti ini. Hubungan atasan dengan bawahan, struktur tugas yang harus dikerjakan, ingat struktur, jangan menyimpang, posisi kewenangan seseorang, jangan juga menyimpang. Kalau semua ini dijalankan pada rel yang benar, saya kira nggak ada masalah lagi. Jadi situasi ya, rel ya. Ya, ingat, situasi boleh, tetapi pedoman ya. Nah, kedua situasi dan pedoman, itu yang terbaik. Yang disebut dengan teori situasi. Sifat-sifatnya seperti ini. Menurut ahlinya, ada kekuatan yang tak kalah pentingnya keseimbangan emosi. Kalau Anda sebagai calon pemimpin belum apa-apa mukul meja, padahal belum duduk, hati-hati itu. Marah luar biasa. Ini emosi artinya. Pernah lihat begitu dah? Pengetahuan tentang hubungan kemanusiaan. Maksudnya apa? Ya, manusiakanlah manusia. Itu. Jangan anggap binatang. Karena dia manusia, berlakukanlah dia sebagai manusia benar, jangan sebagai mesin, sesuai dengan aturan yang ada. Kecakapan komunikasi, kecakapan mengajar. Kenapa kecakapan mengajar? Ketika kita memberikan pengarahan, itu kan identik dengan mengajar. Pengarahan loh ya. Ketika kita memberikan materi-materi tertentu dalam pengarahan itu sendiri, ya apa ubahnya dengan mengajar? Jadi di taktik metodik dalam mengajar harus dipegang sebagai sebuah kecakapan yang tidak bisa diabaikan. Kemampuan teknis, menguasai kecakapan-kecakapan memimpin, oke, dan seterusnya dari sifat-sifat yang ada di dalam pendapat para ahli yang lain mungkin. Nah, menurut ahli lain, apa bedanya? Kecerdasan, kemampuan berbicara, memang ada pemimpin yang tidak bisa bicara, atau kurang bisa bicara, atau malas bicara. Ada malas ya nggak? Pendiam begitu.
Kayak bibirnya itu kayak ditutup, kayak di plester gitu ya enggak? Senyum pun jarang misalnya gitu. Ya senyum sedikit lah, ngomong banyak, cukup gitu. Nah, ini kepercayaan diri, yakinkan pada diri, inisiatif, motivasi berprestasi dan ambisi untuk ya mendapatkan atau mencari kesuksesan. Ini menurut Wakely dan Yule. Kalau ada yang lain silakan tambahkan. Wewenang kepemimpinan seperti apa? Nah, ini kalau kita lihat pandangan ini ada yang top, ada yang bottom. Bottom. Ya, ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Gitu. Nah, apa itu? Seperti ini. Kalau yang top ini, dia akan ke bawah saja. Pokoknya ke bawah. Tetapi seorang pemimpin yang baik juga bisa menerima masukan yang bottom. Itu. Jangan menutupi, jangan membatasi. Jangan karena dia protes karena banyak masukan kita tidak terima, padahal masukan itu kan sangat berharga. Itu dari bawah ke atas. Makanya yang bagus saat ini adalah kedua hal ini, baik top maupun bottom. Oke, Anda semua ya. Nah ini, ke atas dia. Jadi pekerja yang manapun bisa memberikan masukan. Kan nggak bayar gitu. Karena dia punya hak memberikan masukan, ya silakan saja. Oke, berikut adalah gaya kepemimpinan. Anda sekalian perlu Anda pahami bahwasanya gaya kepemimpinan ini menjadi sorotan sebuah penulisan skripsi misalnya. Gaya kepemimpinan apa yang bisa mempengaruhi, apa yang bisa mempengaruhi gaya itu sendiri? Semangat kerja misalnya. Kalau gayanya Pak Ketut bisa mengajar ngantuk, nah itu negatif itu. Tapi ketika Pak Ketut punya gaya tertentu, gaya kepemimpinan bisa mempengaruhi semangat belajar Anda. Ya, ingat ini juga bisa dipetik sebagai sebuah variabel dalam menulis skripsi gaya kepemimpinan yang mana. Secara umum gaya kepemimpinan, secara khusus gaya kepemimpinan ABCD. Gitu ya. Anda ingat-ingat saja apa yang saya katakan. Pengertiannya seperti ini, menurut seorang ahli Indonesia, pola perilaku spesifik yang ditampilkan oleh pemimpin untuk mempengaruhi orang lain. Spesifik itu. Apa spesifiknya? Ya, macam-macam lah. Nah, yang pertama gaya kepemimpinan otokratik seperti ini, banyak memberikan pengarahan. Kalau otokratik, Anda suka nggak? Dari atas melulu. Menentukan semua kebijakan, suka nggak? Semua loh. Anda tidak berkutik. Inisiatif pengambilan keputusan dilakukan pemimpin, hanya dia sajalah. Wewenang tanggung jawab terpusat, komunikasi langsung satu arah, top down. Nah, mengenai reward dan hukuman, juga ditentukan oleh dia. Perhatian yang tinggi pada tugas, rendah pada manusia, ini kurang manusiawi. Ya, menuntut prestasi dan hasil, tapi hal-hal yang lain nggak diperhatikan. Yang penting hasil. Kurang perhatian kesejahteraan karyawan. Nah, pertanyaannya sekarang, mungkin saja setiap orang otokratik ini kurang respon. Mungkin. Ya, karena didominasi oleh top down, otokratik. Nah, kalau pada momen-momen tempat-tempat tertentu, kalau ini diinginkan, boleh nggak? Bisa saja. Tetapi apa iya bawaan itu akan mau seperti ini? Nanti Anda bisa lihat jawabannya kalau Anda punya gaya kepemimpinan otokratik. Ya. Nah, suportif, mendukung. Nah, kalau ini mungkin Anda suka. Banyak memberikan pengarahan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan usul dan saran staf dan seterusnya. Rupanya kesimpulannya ini baik-baik semua. Mungkin saja kalau saya tanya pada Anda, suka nggak ini?
lebih suka daripada yang tadi. Silakan aja. Suka tidak suka urusan Anda, itulah. Yang penting suportif itu sama dengan memberikan support, dukungan. Kalau dukungan kan bagus gitu. Delegatif, pendelegasian, ya. Cirinya seperti ini. Sedikit memberikan pengarahan dan dukungan. Kalau begini berarti sang pemimpin ini lebih ringan karena sudah percaya kepada bawahan. Makanya coba Anda, kalau Anda punya sebagai seorang pemimpin, gaya ini Anda pakai, Anda tidak usah pusing-pusing. Tapi ingat, apa iya tidak melakukan pengawasan? Hati-hati loh. Anda tidur, Anda jalan-jalan, yang penting sudah jalan gitu. Programnya hati-hati loh. Pengawasan boleh tidak langsung. Kan ada dah? Nah, boleh diam-diam. Boleh delegasikan kepada masing-masing kepala unit. Nah, itu tetap juga menjadi pengawasan tanggung jawab Anda sebagai pemimpin, gitu. Oke, ada partisipatif, ikut juga berperan. Nah, kemudian ya, sampai itu silakan Anda cari, mungkin ada gaya-gaya yang lain dan Anda bisa gunakan dari sekian gaya, dicubit salah satunya, atau secara umum seperti tadi saya katakan, gaya kepemimpinan terhadap apa, gitu ya. Oke, silakan Anda sekali lagi bisa menilai mana yang terbaik. Itu adalah penilaian diri kita sendiri. Nah, apa yang menjadi konsistensi dari gaya kepemimpinan seperti ini? Ya, berorientasi yang penting adalah efektivitas sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Gaya apapun yang dipilih, kalau situasi yang menjawab boleh saja, asal hasilnya bagus. Dengan demikian berarti perhatikan ini, tingkat kesiapan bawahan, benar nggak? Perihal apa? Kemampuan dan kemauan. Dia sudah mampu, punya kemauan nggak? Itu. Kalau mampu dia tidak punya kemauan, kosong juga. Kemauan tidak punya kemampuan, kosong juga. Makanya mampu dulu, baru punya kemauan. Itu akan menjadi lebih sukses, gitu. Oke, pemilihan gaya sesuai dengan tingkat kesiapan bawahan, memerintah, menjual, partisipasi, pendelegasian. Ya. Nah, semua ini boleh dilakukan pemerintah dengan penugasan. Artinya kalau kita percaya dengan anak buah, kasih aja penugasan, boleh, siap dia. Menjual, kombinasi penugasan dengan persahabatan. Kalau Anda berhasil, Anda akan mendapatkan, itu menjual, namanya selling, dan seterusnya ya. Oke. Nah, seperti tadi, dia mampu, punya kemauan. Dia mampu, tidak mau. Ya, ini paling susah ini. Sudah mampu, tidak mau. Ya, kalau mampu tidak mau, kosong. Kalau mampu dia mau, oke. Tidak mampu tetapi mau, ragu juga dia punya hasil. Tidak mampu dan tidak mau, buang saja udah. Nah, semua K3 dan K1 ini harus diatasi oleh bawahan itu sendiri yang mengatasi. Karena apa? Karena susah orang-orang begini, sudah tidak mampu, ya, walaupun dia mau tidak akan mendapatkan hasil. Walaupun sebaliknya dia tidak mampu dan tidak mau, apalagi. Ini urusan atasan. Artinya apa? Kalau perlu ya keluarkanlah gitu. Oke, ini terakhir saya kira. Ada pertanyaan. Nah, kalau kita implementasikan dalam kegiatan aktivitas bisnis, sekali lagi, seorang pemimpin itu
harus mempunyai hal-hal yang seperti itu untuk menjadikan sukses di dalam memimpin. Karena apa? Berbicara bisnis orientasinya kan profit, tidak bisa ditawar. Berbicara sosial memang sosial, tapi tetap tujuan organisasi itu harus tercapai. Makanya ketika dia berada di dalam organisasi sosial, ada yang sosial di baliknya adalah profit, penggabungan ada yang pure sosial tanpa profit, tapi tentu ada sponsor. Walaupun demikian, tujuan endingnya harus tercapai. Karena sudah dibiayai oleh sponsor. Nah, kembali kepada bisnis, orientasi bisnis itu adalah profit. Bagaimana mengefektivitaskan anak buah sebagai seorang pemimpin agar dia mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab tujuan bersama. Tuh. Itu kalau boleh saya katakan itu bisa pecah otak kita kalau kita mempunyai anak buah yang bermacam maneka ragam. Karakter yang berbeda, ya, susah diatur. Apalagi misalnya maaf, satu Indonesia, karakter masing-masing suku kan berbeda. Apa yang menjembatani daripada semua karakter itu adalah budaya organisasi yang bersangkutan. Artinya apa? Kalau sudah budayanya seperti ini, mau tidak mau dipatuhi, gitu. Walaupun Anda dari daerah tertentu yang punya karakter yang berbeda, budaya ini yang akan menjembatani, gitu. Makanya ada pesan begini, lebih baik Anda mundur ketika Anda tidak sesuai dengan budaya organisasi yang bersangkutan atau budaya perusahaan. Anda tidak boleh terpaksa, karena tadi saya katakan ikhlas, gitu. Ikhlas menjalankan tugas, dong? Ya. Tidak ada terpaksa, lebih baik mundur sebelum Anda lanjut. Walaupun gajinya gede, mundur saja, gitu. Apalagi kecil. saya balik itu, walaupun gede, mundur saja. Karena dalam perjalanan belum tentu Anda akan sukses hanya untuk menikmati gaji saja, tetapi harus menyatu dengan organisasi atau perusahaan. Baik, siapa yang mau bertanya dari kepemimpinan? Singkat penjelasan saya. Saya boleh izin bertanya, Pak? Silakan. Siapakah gerangan? Mana orangnya? Saya Ririn, Pak. Ririn. Mana orangnya? Belum. Saya raise hand sebentar, Pak. Yang lain on cam dulu ya, supaya Anda kelihatan hidungnya, supaya Anda aktif. Boleh tanya. Ya, silakan, Rin. Ya, saya mau bertanya, Pak. Jadi sebelumnya saya kira kepemimpinan itu apa ya, mencakup ke jiwa semua orang gitu, Pak. Jadi nggak cuma ke orang yang pemimpin gitu, yang dibilang pemimpin atau atasan ya. Tapi dari penjelasan Bapak tadi, saya nanggepinnya kalau kepemimpinan itu berada di jiwa orang yang atasan atau pemimpin gitu ya. Nah, Ya. tapi saya sebenarnya agak bingung gitu, Pak. Jadi waktu itu saya pernah berselisih paham sama teman saya gitu mengenai perbedaan manajer sama pemimpin sebenarnya ada nggak sih gitu, karena yang kita pahamin kalau pemimpin itu hubungan dengan bawahan itu ada pengaruhnya gitu Pak, jadi kayak motivasi dan sebagainya, sedangkan kalau manajer itu hubungan dengan bawahan itu apa ya, lebih ke otoritas gitu. Makanya tapi tadi di syarat kepemimpinan itu ada salah satunya kekuasaan atau otoriter ya Pak. Jadi pertanyaan saya tadi Pak, sebenarnya ada nggak sih perbedaan dari manajer sama pemimpin itu? Ya. Mana sih yang lebih luas? Kepemimpinan atau manajer? Yang lebih luas mana? Ririn. Kalau menurut saya kepemimpinan, Pak. Iya, kepemimpinan dong. Nah, ketika sebagai seorang pemimpin, kalau bagaikan itu adalah guru, bukan dia hanya mengajar saja, tapi mendidik. Ini bagaikan ya, hanya contoh Pak Ketut saja gitu. Makanya ketika kasus ada di Indonesia, misalnya kalau kita berbicara sedikit bisnis, dulu koperasi boleh mengangkat manajer.
Orientasinya apa? To be business. Menjadikan orientasi bisnis. Malah sempat diberikan oleh pemerintah siapa yang punya kewenangan koperasi yang mau manajer, pemerintah memberikan seorang manajer yang digaji oleh pemerintah. Artinya apa? Orientasi bisnis ini yang akan ingin dikejar. Padahal koperasi, gitu. Kalau koperasi kan orientasinya kan boleh jadi tidak oriented business, 50-50. Tapi kalau dia memang dibutuhkan untuk mengejar sesuatu di balik sosial, ya sisa hasil usaha yang disebut dalam koperasi, dia diberikan kewenangan, kemampuannya adalah mengelola bisnis itu sendiri, sang manajer. Tapi kepemimpinan seperti tadi, itu kan pengertiannya lebih luas. Bagaimana bisa memberikan arahan, ya, memberikan kebijakan dan tuntunan-tuntunan. Makanya seperti tadi saya katakan, kalau kita lihat kepemimpinan itu sifat-sifat atau macam-macam gayanya kan beraneka gaya. Ya enggak? Nah, ambil saja gaya yang mana. Gaya suportif. Gaya memberikan dukungan. Di dalam dia memberikan dukungan itu sendiri kan bukan hanya perintah-perintah saja. Ya enggak? Bukan perintah. Dia akan memberikan bimbingan, pengarahan, ya enggak? Dengan sifat-sifat yang dimiliki. Nah, oleh karenanya pemahaman keluasan kepemimpinan lebih general, lebih umum dibandingkan dengan seorang manajer. Itu. Demikian pula kekuasaannya kan lebih luas juga. Itu. Kalau gajinya apa? Lebih luas. Tergantung. Ya enggak? Perjanjian. Kalau pure bisnis, manajer walaupun lingkupnya kecil, perjanjiannya seperti apa? Gaji sekian apa gaji presentasi gitu. Bisa juga orang menawarkan seperti dulu pernah terjadi itu manajer miliarder, ya enggak? Itu diberikan keleluasan gaji yang tertinggi itu. Siapa yang nggak mau? Tapi karena dia punya kemampuan untuk mengelola bisnis, yang penting orientasi bisnis, masalah lain urusan lain gitu. Sukseslah dia itu memenuhi target itu. Tapi dia tidak sampai detail seperti yang tadi saya katakan. Ya, yang luas itu sampai membimbing, ya enggak? Memberikan layanan walaupun pada bidang-bidang yang lain, tapi kembali tidak mudah untuk memberikan dukungan kalau memang dia bukan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Tidak mudah memberikan motivasi kalau tidak dia pahami tentang siapa anak buah itu. Makanya kembali saya katakan karakter karyawan dari berbagai suku walaupun satu Indonesia belum tentu akan sama. Bisa nggak kita menjembatani dari sekian karakter suku yang ada ketika kita welcome siapa saja yang memenuhi syarat untuk diterima menjadi pegawai, gitu. Itu tidak mudah itu. Masih lebih mudah Pak Ketut ngajar satu kelas walaupun dari mana asalnya, gitu. Enggak? Dibandingkan dengan bekerja, berbeda itu. Kenapa begitu? Ada orientasi sendiri. Anda kan mau cari ilmu. Ya enggak? Kalau mencari ilmu itu kan betul-betul Anda kalau belajar serius kan Anda melotot, memperhatikan. Apalagi dosennya galak ya enggak? Disuruh tugas, harus kelar gitu. Kalau bekerja kan berbeda gitu. Yang penting job desk-nya ini ya udah itu saja cukup. Nah, gitu. Tidak lagi Anda berbicara tentang OCB ketika Anda punya tugas tertentu. Kalau OCB sudah lain. Pengambilan pekerjaan di luar tanggung jawabnya, tapi dia dikatakan loyal, OCB. Itu. Oke, sementara itu uh, Saudari Ririn. Ya, baik Pak, sudah sangat paham. Terima kasih banyak Pak. Siapa lagi?
Faisal, ada pertanyaan? Muhammad Faisal. Nama Faisal banyak banget ya. Hampir tiap kelas ada. Bapak pernah punya di AP Rizky. Rizky yang mana ya? Hubungi yang Rizky yang dimaksud, salah pencet. Tahu-tahu Rizky yang lain. Ada 4 apa 5 itu namanya Rizky. Rizky teman, Rizky mahasiswa, kalau nggak dikasih ciri itu Rizky mahasiswa S1 manajemen, tahu. Rizky mahasiswa S3 manajemen, beda lagi padahal S1 S3 gitu. Tapi nggak apalah, kalau banyak yang sama berarti Anda bersaing. Kalau ada apa namanya, silakan datang yang punya nama Faisal, ada hadiah gratis. Datanglah berlomba gitu. Oke, siapa lagi? Maaf Pak, izin bertanya. Silakan, Lulu. Sebenarnya perkenalkan nama saya Lulu. Tadi di paparan Bapak itu sempat menyinggung tentang natural leader ya. Kemampuan memimpin secara alami yang dari pembawaan dari lahir. Itu kan berarti sama aja kayak teori genetis ya Pak? Iya, Nah, ya, hampir sama. Ya. Dia tuh punya kemampuan itu, cuma lingkungan sosialnya tuh nggak mendukung. Itu gimana ya Pak? Nah, inilah fakta yang pernah Bapak lihat begini. Kalau kita kembali kepada teorinya Gagne itu adalah ahli pendidik loh. Nah, ketika dia mengibaratkan seorang manusia lahir ke bumi ini bagaikan kertas putih, artinya apa? Apapun yang akan kita maui, anak itu tumbuh dan berkembang, itulah kertas putih. Kita mau tuliskan apa, itulah jadinya. Sama dengan lingkungan. Ya, oleh karenanya, ketika lingkungan tidak mendukung, kita sebagai orang yang lebih tahu, haruskah kita minggir, haruskah kita bergeser, haruskah kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, itu adalah jawaban kita. Itu yang penting. Jangan kita terpengaruh oleh lingkungan yang notabene-nya tidak mendukung. Kalau terpaksa bagaimana Pak Ketut? Nah itu, kita harus bisa memegang diri. Itu. Masa kita orang tidak pemabuk, kita mau jadi pemabuk. Oleh kakek, bapak dan kakek saja tidak pernah minum. Karena lingkungannya peminum, kita mau ikut. Padahal kita tahu itu adalah nggak bagus. Hanya Omai Rama yang mendukung doh. Lagunya Omai Rama doh. Itu dalam lagu. Gitu. Nah, inilah yang sering kita terpelosok oleh hal-hal lingkungan. Makanya tadi, silakan tampilkan lingkungan intern dan ekstern seperti apa yang dapat mempengaruhi kontinuitas dari suatu organisasi. Gitu. Nah, kalau begitu apa? Seperti tadi, Anda mau out dari tempat itu, terserah Anda. Anda mau proteksi dan tidak out, terserah Anda. Atau Anda mau larut, masa saya silahkan kan gitu dah. Ya nggak mungkin kalau seorang dosen, seorang guru itu silakan, enggak. Kita yang punya keputusan, kita yang punya nalar, kita yang akan bisa memegang baik buruknya hal itu. Itu. Tapi mau tidak mau besar pengaruhnya loh. Besar pengaruhnya. Makanya benar Om Irama menciptakan lagu itu dah. Yang enak-enak kok dilarang ya enggak? Ya enggak? Apakah nggak enak? Memang enak itu, tapi akibatnya yang nggak enak. Itu. Begitu Lulu. Ya, makasih Pak atas jawabannya. Banyakkah pemimpin kita yang lahir dari bakat? Apakah bakat bisa dikombinasikan dengan pendidikan? Ya, otomatis. Ya enggak? Bisa saja. Akan menjadi satu kesatuan yang utuh ketika bakat itu ditambah dengan pendidikan yang cukup. Apalagi pengalaman. Ditambah lagi. Ya, itu.
Tapi ingat, masing-masing negara akan memiliki perbedaan dari pandangan. Contoh misalnya, Anda jangan coba-coba menawarkan CV yang beraneka pengalaman ketika Anda melamar di perusahaan Jepang misalnya. Nggak perlu. Segudang pengalaman itu relatif tidak terpukau. Yang penting komitmen Anda, kemampuan Anda, mau nggak bekerja dengan komitmen Anda sesuai dengan bidang dan kemampuan Anda. Cukup. Tuh. Makanya karyawan-karyawan di sana relatif jarang yang berpindah sekian kali. Di Indonesia baru bekerja 2-3 tahun ditanya berapa kali sudah pindah perusahaan. Nah itu. Ya rentangannya 5 tahun saja, berapa kali sudah pindah gitu. Tidak ada yang sekali, jarang. Paling dia 2-3 kali sudah pindah. Itu. Oke, siapa lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Ini sudah jam berapa ya? Webnya jam 2 ya, setengah 3 ya? Iya, Pak. Ya, hilang setengah 3. Sebentar, ini ada apa ini? Ya, jelas Pak. Ya, oke. Ya, sekali lagi dengan tugas sudah jelas. Kapan itu? Nanti minggu depan Bapak ingatkan kapan. Tapi sebelum pertemuan yang dimaksud, sebentar Bapak lihat dulu. Jangan paskan dengan pertemuan. Nanti kalau akan presentasi mesti lebih awal dari pertemuan itu. Sebentar, Bapak lihat dulu. Karena akan ada waktu jeda untuk revisi tugas plus mereview. Manakah itu? Kok tidak kelihatan? Kalau tadi di pertemuan berapa itu? Ada yang ingat materi itu? Ada yang ingat nggak? Mungkin Oh iya, iya. pertemuan Bentar, Bapak lihat dulu. Nah ini. Kalau di materi ini kan pertemuan 12 sampai 15 ya nggak? Ini dah. 2, 3, 4, 5. Kan itu dah. Nah, nanti kita bisa majukan sekarang pertemuan 9 ya? 10, 11, sekarang ke-9, Pak. 9. Kalau ini kan 12 ya nggak? Ini dah. Iya, Iya, Pak. Pak, ke-12. 11. Wow. Mepet juga Aku waktunya ya. 12. Nggak mepet juga waktunya kalau misalnya lagi 2 minggu. Mepet. 9, 10, 11. Di pertemuan 11 saja ya. Tolong diingatin saya. Majukan sekali. Ini kan berarti 12, 13, 14, 15, 4. Benar. Berarti pertemuan 11 kita mulai presentasi. Tolong PJ-nya diingatkan Bapak. Baik, Pak. Pertemuan 11 kita mulai presentasi. Nanti ada op 1 untuk review atau memang op benar gitu ya. Oke, ini Bapak close 11. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya. Silakan dokumennya. PJ. Oke, untuk dokumentasi teman-teman diharap untuk on cam dulu ya. Oke, Yang belum udah. cepat. Yang tidak kelihatan hidungnya nggak masuk. Oke. Ada 38. Ketua kelas, tolong. 38. Nih, dokumentasi dalam 3, 2, 1 untuk slide pertama. Untuk slide kedua pada 3, 2, 1. Sudah, Pak? Sudah.
Kalau sudah kita akhiri ya. Waktu yang tersisa silakan gunakan untuk kegiatan ini, boleh, atau yang lain silakan. Sekian pertemuan kita hari ini, jumpa minggu depan. Dan ingat, pada pertemuan 11, Anda bisa langsung presentasi, dan tolong ingatkan Bapak ya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Pak. Yang Pak, terima kasih banyak.